Halo pemirsa Retro Kini, jumpa lagi dengan saya Martin dalam movie review edisi kali ini. Tahun 2023 lalu, muncul satu film Cina yang sangat menarik, No More Bets. Film ini mengambil tema judi online dan akibat yang ditimbulkannya, baik dari sisi korban maupun pelakunya. Sepertinya film ini terinspirasi dari kisah nyata dan disajikan dengan alur cerita yang oke punya. Sayangnya, saat rilis di Indonesia, No More Bets kurang bisa menarik minat penonton, sehingga masa tayangnya di bioskop tidak lama, lepas dari kualitasnya yang mumpuni. Film ini menurut saya adalah salah satu film terpuji yang melekat dalam benak saya dengan permasalahan yang bisa saja terjadi pada kita semua, tanpa kecuali. Mari, kita simak alur ceritanya dulu, oke? Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya, bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Pan Sheng adalah seorang programmer komputer yang kecewa karena promosi jabatan yang diharapkannya ternyata jatuh ke tangan orang lain. Dia pun kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan melamar pada satu perusahaan Singapura, Firefly, secara online. Tawaran yang ditawarkan Firefly tersebut memang menggiurkan dengan fasilitas akomodasi yang cukup mewah. Dalam pesawat yang hendak menuju ke sana, ada beberapa calon pegawai yang juga punya tujuan yang sama dengan Pan Sheng. An Chun Chai, yang merupakan tangan kanan bos perusahaan Singapura tersebut, juga sudah menunggu mereka di dalam pesawat. Dia memberikan instruksi pada para calon pegawai dan mengumpulkan paspor-paspor mereka. Sebelum sampai di Singapura, mereka harus transit dulu di Kanan, satu negara yang menyerupai Myanmar, Thailand, dan Kamboja dalam dunia nyata. Di sini, Pan Sheng dan teman-temannya disergap para preman dan dipukuli tanpa sebab. Mereka kemudian dibawa pergi dengan paksa, dengan kepala dibungkus kain hitam, ke semacam pabrik dan dipertemukan dengan Lu Bing Kun, bos pusat judi online di situ. Ternyata rekan-rekan senasib mereka sudah banyak yang direkrut paksa dengan cara seperti itu. Di sini, Pan Sheng dan banyak rekan-rekan seprofesinya hidup bak di penjara dengan fasilitas seadanya, tidur dalam satu ruangan beramai-ramai dan berdesak-desakan seperti pengungsi. Bagi yang berusaha lari, konsekuensinya fatal banget. Bakal dipukuli dan dihukum dimasukkan kurungan yang sempit, di mana hanya bisa untuk berjongkok dan punggung dibengkokkan. Betul-betul tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Hal ini diberlakukan untuk menghindari kebocoran informasi soal bisnis tersebut dan membuat mereka yang mau mencoba meloloskan diri menjadi takut. Ada pula yang sampai harus kehilangan nyawanya gara-gara usaha meloloskan dirinya. Pan Sheng dipaksa harus mengerjakan apapun yang diperintahkan Chun Chai atau Bing Kun. Bila dia menolak, mereka tidak segan-segan memukulnya dengan keras, sehingga mau tidak mau Pan Sheng harus menuruti kemauan mereka. Digambarkan bahwa cara mereka menarik orang untuk berjudi di situs atau aplikasi mereka adalah dengan mendapatkan sebanyak mungkin alamat email untuk kemudian mengiriminya dengan promosi situs judi mereka. Mereka mengiming-imingi calon korban dengan kemenangan besar dulu, sebelum kemudian menguras uang korban sampai habis. Pan Sheng tetap nekat mengirimkan pesan kepada orang luar untuk minta tolong supaya dia bisa bebas dari penjara ini. Dia menulis di secari kertas dengan beberapa bahasa dan berusaha mengirimkannya keluar dengan sembunyi-sembunyi. Dia mengecek jendela di toilet dan memijakkan kakinya di salah satu tempat kencing. Sialnya, tempat kencingnya hancur karena tidak kuat menahan beban tubuhnya, dan dia terjatuh ke lantai. Di sini dia bertemu dengan Liang Ana, seorang dealer atau bandar judi online yang kebetulan sedang buang air di toilet yang sama. Dari sini cerita beralih ke bagaimana Liang Ana bisa sampai dan bekerja di situ juga. Anna tadinya berprofesi sebagai model satu perusahaan yang cukup mentereng di Cina. Kontrak kerjanya tiba-tiba diputus karena fotonya ditemukan di satu kartu nama yang mempromosikan pijat plus-plus dan biasa dibagikan orang-orang di jalanan. Walaupun Anna sudah bilang bahwa dia tidak pernah berpose untuk iklan-iklan semacam itu, dan rupanya ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang sudah memakai fotonya tanpa izin, atasannya tidak mau tahu, karena Anna dianggap sudah mencoreng citra perusahaan, sehingga harus di-PHK seketika itu juga. Protes keras Anna tidak digubris oleh bosnya. Anna kemudian menerima job pemotretan dari seorang fotografer kenalannya. Ternyata itu pemotretan dengan pose-pose menggoda dan pakaian minim. Anna langsung menolak dan pergi. Si fotografer tidak terima dan memaksa Anna untuk balik ke tempat pemotretan. Anna tetap menolak sehingga si fotografer berkata kasar. Anna marah dan menamparnya.
Di saat itu datanglah Shuang Shuang, seorang teman lama dari tempat kerjanya. Si fotografer beralasan bahwa tempat pemotretan sudah di-booking dan Anna sudah menyatakan bersedia. Dia bisa melepas Anna asal diberi kompensasi. Shuang Shuang pun membayar kompensasi yang diminta dan menyuruhnya pergi. Shuang Shuang kemudian menawari Anna pekerjaan lain di luar modeling. Anna yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, akhirnya menerima tawarannya. Ternyata dia dipertemukan dengan Chun Chai yang kemudian merekrutnya untuk menjadi dealer dengan iming-iming honor gede. Anna pun bersedia. Dari sinilah akhirnya dia dibawa ke pabrik yang sama, tempat Ban Sheng dan teman-temannya dibawa. Ternyata Shuang Shuang, si fotografer, dan Chun Chai berkomplot untuk memasukkan Anna dalam jerat mereka. Shuang Shuang bertindak seolah-olah sebagai pahlawan yang menyelamatkan Anna dari kesulitan, padahal dia justru menyerumuskan model cantik ini ke jeratan judi online. Dari sini cerita kemudian beralih ke Ku Tianzhi, seorang mahasiswa yang sudah mau lulus. Ku Tianzhi memiliki pacar yang sangat menyayanginya, Song Yu. Tianzhi juga bekerja sebagai translator bersama teman-teman kuliahnya. Salah satu dari email jebakan dari perusahaan judi online milik bos Lu Bingkun diterima oleh Tianzhi. Tianzhi pun kemudian tergiur dengan uang dari judi online yang diiming-imingkan padanya. Seperti yang sempat saya singgung tadi, Tianzhi pada awalnya dimenangkan pada taruhan-taruhan yang dipasangnya oleh Anna yang kebetulan menjadi dealernya. Karena merasa percaya diri banget, Tianzhi pun mulai menaikkan taruhan-taruhannya. Walaupun ada kalanya dia kalah, tapi kemenangan-kemenangan yang diraihnya membuatnya menutup mata pada kekalahan-kekalahannya. Jika kalah, dia yakin bisa memenangkannya lagi dengan memasang taruhan yang lebih besar. Lama-kelamaan utang Tianzhi makin menumpuk karena kekalahan demi kekalahan yang dialaminya. Tianzhi jadi kecanduan sampai harus dikurung di kamarnya oleh orang tuanya dan dijauhkan dari HP-nya. Tianzhi juga nekat mengancam bunuh diri jika HP-nya tidak diberikan padanya lagi. Begitu HP diberikan padanya, Tianzhi pun pergi meninggalkan rumahnya. Untuk menebus kekalahan-kekalahannya, dia sampai harus mencuri gelang giok dari neneknya, menggadaikan rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan mereka, meminjam dari lintah darat, dan cara-cara lain untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk kemudian dipertaruhkan di meja judi. Mengetahui bahwa dia menemukan mangsa yang empuk, bos Bingkun lewat perantaraan Anna menyarankan Tianzhi untuk invest di Ethereum untuk memperoleh uang dalam jumlah besar di waktu yang singkat. Karena sudah mata gelap karena terlalu banyak hutang, Tianzhi pun menurut. Di layar HP terlihat bahwa nilai jual Ethereum yang dibelinya mulai naik sesuai prediksi dari Anna. Uang yang ditanamkan Tianzhi mulai membuahkan hasil sesuai harapannya. Namun saat dia hendak menarik uangnya, aplikasi tiba-tiba macet dan Anna memblokirnya. Saat itu, Tianzhi sedang berada di studio tempatnya bekerja. Song Yu bersama kedua orang tua Tianzhi berhasil melacak keberadaannya. Tianzhi yang sudah patah arang, nekat menjatuhkan diri dari lantai studio yang tinggi. Cerita beralih ke Chow Tongran, seorang polwan yang mengepalai divisi yang mengurusi cybercrime. Tongran sedang giat-giatnya mengkampanyekan bahaya judi online kepada masyarakat. Dia bertemu dengan Song Yu yang kemudian menceritakan masalah yang dialami Tianzhi. Tongran cuma bisa berjanji untuk membantu Song Yu sebisanya. Sementara itu, di lain pihak, ironisnya, bos Bingkun malah merayakan kesuksesannya bersama para pegawainya. Kebetulan eksekutornya adalah Anna dengan dibantu oleh Ban Sheng. Sebelumnya, memang Ban Sheng telah membuat kesepakatan dengan Anna saat mereka pertama kali bertemu di toilet. Anna bisa balik ke Cina dengan syarat bisa mengumpulkan target penjualan sebesar 5 juta yuan. 5 juta yuan ini kira-kira setara dengan 11 miliar 280 juta pemirsa, bila dihitung 1 yuan sama dengan 2.256 rupiah. Ban Sheng menawarkan bantuannya pada Anna untuk bisa cepat meraih target itu, asalkan Anna bersedia membantunya juga mengekspos perusahaan Bingkun ini pada dunia luar. Anna akhirnya setuju. Setelah perayaan kemenangan itu, Bingkun memanggil Anna ke ruangannya. Bingkun memberinya ucapan selamat karena Anna berhasil meraih target penjualan sebesar 5 juta yuan. Saat dia mau menyerahkan paspor Anna, Bingkun malah menawarkannya untuk tetap tinggal saja dan jadi istrinya. Bila Anna tidak mau, dia harus menghasilkan 20 juta lagi buat Bingkun. Anna jadi terkejut. Saat Bingkun hendak melecehkan Anna secara seksual, tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Ternyata itu Ban Sheng.
Sepertinya Pan Sheng bertindak di saat yang tepat sehingga Bing Kun tidak jadi berbuat asusila terhadap Anna. Anna pun cepat-cepat pergi dari situ. Pan Sheng menciptakan suatu program yang efisien sehingga sumber daya manusia bisa banyak dikurangi. Dengan begitu, Bing Kun bisa menghemat biaya mendatangkan orang dan akomodasinya yang cukup besar, serta memperkecil risiko. Pan Sheng mengusulkan lebih baik para pekerja IT yang banyak banget jumlahnya itu sebagian besar dipulangkan saja. Bing Kun tertarik dengan proposal yang diajukan Pan Sheng ini. Pan Sheng secara diam-diam menitipkan uang dolar Amerika pada salah seorang rekannya yang dipulangkan. Di uang dolar itu, ada tulisan tangannya yang merupakan sandi meminta pertolongan atau semacam SOS. Secara tak sengaja, uang ini malah jatuh ke tangan Chun Chai yang menggunakannya untuk membeli rokok. Pegawai toko memberitahunya bahwa bila ada tulisan di uang dolar itu, pihak bank tidak akan mau menerimanya. Jadi uang dolar yang diberikannya itu tidak laku. Chun Chai segera melaporkan insiden ini pada Bing Kun. Mereka berdua pun segera mengusut siapa pelaku yang menulis SOS ini. Rekan kerja Pan Sheng yang membawa uang dolar itu sudah disiksa sedemikian parahnya. Pan Sheng akhirnya mengaku bahwa uang dolar itu miliknya. Di saat hampir bersamaan, Anna juga mengaku bahwa itu tulisan tangannya. Mereka berdua pun dikenai hukuman yang parah. Pan Sheng dipukuli sampai kakinya patah, sedangkan Anna ditusuk jari-jarinya dengan tusuk gigi. Bing Kun menembak mati rekan Pan Sheng yang membawa uang dolar setelah menusuk kepalanya dengan paku. Saat pergi bersama rekan-rekan sekerjanya ke kota, Anna nekat membuka jendela mobil dan lompat keluar dari mobil yang sedang berjalan sehingga kakinya cedera. Dia pergi ke kantor polisi setempat dan melaporkan semua hal yang dialaminya. Ternyata kepolisian setempat malah mengembalikan dia ke Chun Chai dan komplotannya. Chun Chai segera membawa Anna ke satu dermaga dan menyuruh para anak buahnya untuk memasukkan Anna hidup-hidup ke dalam satu karung goni. Dia menyuruh mereka mengisinya dengan batu, sehingga karung goni itu cepat tenggelam dan tidak akan kembali ke permukaan. Anna pun dilempar ke dalam air, dan Chun Chai memvideokan momen itu untuk dikirim ke Bing Kun. Namun tidak berapa lama dalam air, Anna tiba-tiba ditarik ke atas dalam satu perahu. Orang-orang yang menariknya ke atas kemudian segera mengeluarkannya dari dalam karung goni. Chun Chai kemudian melemparkan paspor Anna ke perahu tersebut beserta sejumlah uang. Dia ternyata tidak tega membunuh Anna dan memilih menyelamatkannya secara diam-diam. Dia memberi isyarat kepada Anna untuk tutup mulut dan melemparkan baju luarnya ke dalam perahu untuk dipakai oleh Anna. Dia pun kemudian mengisyaratkan pada orang-orang di perahu untuk membawa Anna pergi dari situ. Anna berhasil kembali ke Cina, namun kepolisian Cina berhasil melacaknya dan membawanya pergi. Tung Ran kemudian menemuinya dan membawanya mendengarkan kesaksian sejumlah orang yang terjebak dalam judi online. Pada akhirnya dia membawanya menemui Dian Zhe yang ternyata belum mati setelah percobaan bunuh dirinya. Tapi Dian Zhe dalam kondisi koma, dan bila dipikir-pikir, kondisinya lebih parah daripada kematian. Bila memang dia sadar, kemungkinan besar dia akan cacat fisik dan tidak akan sama seperti kondisinya sebelumnya lagi. Singkat cerita, berkat kerjasama dengan kepolisian kanan dan juga bantuan dari pengusaha berpengaruh setempat, Tung Ran bersama timnya berhasil membekuk Bing Kun dan komplotannya. Chun Chai ditembak mati oleh polisi saat berusaha melawan, dan Bing Kun berhasil ditangkap. Di ending title diselipkan kesaksian-kesaksian pelaku sejati yang pernah terlibat dalam bisnis judi online. Beberapa ditampilkan punya cacat permanen gara-gara perlakuan yang diterima dari majikan mereka, dan bahwa mereka juga ternyata korban dari perekrutan paksa seperti karakter Pan Sheng di dalam film ini. Baiklah pemirsa, film ini sangat berhasil menyampaikan misinya dalam hubungannya dengan bahayanya judi online. Korbannya tidak hanya pemain judinya saja, tapi bisa juga pelaku yang menjalankan perjudian online tersebut. Keempat sudut pandang dalam alur ceritanya bisa disampaikan dengan baik dan menyatu dengan smooth. Masing-masing karakter punya cerita yang menarik dan membuat kita bisa merasa relate dengan situasi dan kondisinya. Para bintangnya semua juga tampil apik. Yang paling menonjol di sini adalah Lei Chang atau Chang Yixin yang memerankan Pan Sheng. Lei Chang adalah anggota boyband Korea Selatan yang populer, yaitu EXO, di mana dia mulai banyak dikenal. Dia tampil natural dan meyakinkan sebagai seorang programmer komputer di sini. Dan evolusinya dari karakter yang terkesan arogan dan pede abis menjadi korban yang tak berdaya di bawah bos Lu Bing Kun, dibawakannya dengan meyakinkan.
Gina Chin sebagai Liang Ana juga tampil bagus dan menarik sebagai korban persekongkolan yang harus menghadapi kerasnya bisnis judi online. Demikian juga dengan Darren Wang sebagai Ku Tianzhe yang sebenarnya punya masa depan yang menjanjikan sebagai lulusan universitas bila tidak terjerumus dalam judi online yang bikin ketagihan seperti narkoba. Darren Wang berhasil membawakan perannya dari terang ke gelap dengan baik dan meyakinkan. Juga Zhou Ye sebagai Song Yu, pacar Tianzhe, walaupun screen time-nya tidak begitu banyak. Yong Mei sebagai Tong Ran juga tampil baik dan berkarisma sebagai polwan yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yang juga menonjol adalah akting Eric Wang sebagai Bing Kun dan Sunny Sun sebagai Chun Chai, dua karakter antagonisnya. Mereka berdua tampil meyakinkan dan kita bisa percaya bahwa dua orang ini memang berbahaya. Namun bagusnya, No More Bets tidak melulu menampilkan sisi jahat dari dua karakter antagonis ini. Chun Chai digambarkan masih punya hati sehingga tergerak untuk menyelamatkan nyawa Anna, walaupun ini akhirnya menjadi bumerang bagi dia dan bosnya. Bing Kun juga digambarkan punya seorang anak perempuan yang masih kecil, di mana akhirnya dia titipkan pada Ban Sheng untuk diantarkan pada ibunya. Dramaturgi yang ditampilkan di sini juga terbangun dengan apik dan cukup menyentuh. Yang nendang paling keras adalah message dari film ini, yang coba menyampaikan bahwa dalam dunia judi, selalu bandarlah yang akan keluar sebagai pemenang. Kemenangan dalam dunia ini adalah kemenangan semu, di mana kita tetap tidak bisa meraihnya, karena kita seperti dirampok dengan diperdaya oleh iming-iming duit gede, lalu dihempaskan dengan keras ke tanah, di mana uang kemenangan itu tetap diambil oleh para penipu ini. Tidak ada yang namanya menang dalam hal ini, dan penipuan yang dilakukan sudah terstruktur dengan rapi. Kita dipancing dengan kemenangan-kemenangan di awal untuk kemudian dikuras habis. Shen Ao selaku sutradaranya juga mampu meramu adegan demi adegan dengan menarik, sehingga membentuk alur cerita yang memikat. Shen Ao juga ikut ambil bagian dalam penulisan skenarionya bersama Chang Yifan dan Xu Luyang. Penulisan skenarionya sendiri butuh waktu 1,5 tahun untuk bisa dirampungkan. Shen Ao terinspirasi oleh cerita dari temannya tentang kasus bunuh diri karena judi dan penipuan cyber. Dia kemudian memutuskan untuk mengubahnya menjadi film bertema kriminal. Sebelum syuting, tim sutradara dengan dukungan dari kepolisian dan pusat anti penipuan mengumpulkan kasus-kasus penipuan online dari luar negeri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. No More Bets juga dilarang tayang oleh pemerintah Kamboja di negaranya karena dianggap merusak reputasi dan citra Kamboja secara serius. Junta militer Myanmar juga menganggap film ini menodai reputasi mereka karena kesamaan dengan Myanmar dan orang-orang Asia Tenggara yang digambarkan dalam film itu. Dan akibatnya film ini tidak boleh diputar di gedung-gedung bioskop di negara itu. Salah satu scene paling berkesan dalam benak saya adalah adegan di mana Tianzhe dibikin seolah berhadapan langsung dengan Anna di meja judi, padahal Tianzhe sedang berjudi menggunakan aplikasi online, lalu menampakkan dealer-dealer lain dengan penjudi-penjudi lain setelahnya. Visual ini sangat mendukung dramatisasinya, sehingga saya lebih menyelami apa yang dirasakan oleh karakter Tianzhe di sini. Adegan penyiksaan Ban Sheng dan Anna, juga penyiksaan karakter lain bikin ngilu, dan menimbulkan efek bahwa Bing Kun dan begundal-begundalnya adalah benar-benar orang-orang berbahaya, dan membuat kita tidak ingin berurusan dengan mereka. Betapa berbahayanya mereka tergambar dengan jelas sekali dan meyakinkan di sini. Overall, film ini melebihi ekspektasi saya pribadi saat menontonnya. Permasalahan yang diangkat yang memang nyata terjadi jadi berasa dalam karena eksekusi yang brilian di sini. Memang ada satu scene yang bikin saya bingung, di mana Tianzhe melakukan pertaruhan terakhirnya sebelum bunuh diri karena kalah. Di situ digambarkan bos Bing Kun menyuruh para anak buahnya untuk menyebar ke lokasi-lokasi yang berbeda sambil masing-masing membawa HP dan melakukan sesuatu di HP-nya. Sepertinya itu untuk memberi kesan banyak orang dari berbagai tempat yang ramai-ramai invest di Ethereum untuk meningkatkan nilainya. Sampai akhirnya Tianzhe menaruh semua uangnya dan mereka langsung memacetkan aplikasi sehingga Tianzhe tidak bisa menarik uangnya kembali. Itu kali idenya pemirsa. Bila memang ada pemirsa yang sudah nonton dan lebih mengerti apa maunya scene tertentu yang saya sebutkan tadi itu, silahkan komen di kolom komentar. Biar saya yang rada bodoh ini bisa mendapat pencerahan, oke? Jadi, skor saya untuk No More Bets 8/10. Film ini tentu masuk daftar wajib tonton, dan saya sangat merekomendasikannya untuk pemirsa sekalian. Oh ya, film ini juga sukses meraup pendapatan 540,5 juta dolar dari seluruh dunia. Suatu prestasi yang luar biasa dan mengesankan.
Jadi, bila film ini sudah muncul di platform streaming, sikat aja pemirsa. Menurut saya ini film penting dengan message yang penting juga buat kita. Segini dulu review saya kali ini ya pemirsa. Kita jumpa lagi di review berikutnya. Bye!